Bapak Saudara, kembali lagi. Beta harap teman-teman yang tadi out sebentar bersama-sama karena timingnya Instagram live out, bisa kembali sama-sama dengan ketong. Lalu ketong bisa lanjut satu dua cerita tentang Glenn Fredly, beta panggil Hen balik masuk dulu. Beta panggil Hendra balik masuk. Yes. Saudara sama semua, ketong ada kembali di ini beta, satu program live Instagram yang mana ketong bisa ya bikin apa saja. Ketong bisa menginspirasi orang, bisa melakukan sesuatu untuk banyak orang, dan khusus hari ini ketong mau mengenang seorang saudara, teman, Glenn Fredly, teman baik yang bikin banyak lah. Bikin banyak bukan cuma kepada orang banyak yang luas, tapi juga kepada setiap personal yang ada di dekat dia pun kehidupan. Hen, gabung kembali dan ke paling banyak. Jadi tadi ketong lanjut sebentar. Ya. Itu tadi pas momennya adalah mau ke Waikokak, lalu lanjut cerita yang tadi makan tersambung dengan yang sebelumnya tuh. Lanjut dulu. Dia out tadi. Dia out karena dia perlu mau live IG yang lain. Oke, lanjut ya. Dia paling sibuk juga tuh anak kacuping satu itu. Itu kan orang biasa yang super sibuk tuh. Iya. Lanjut. Nah, jadi waktu itu Kak Glenn bilang di sana tuh kondisinya adalah banyak anak kecil. Jadi dibutuhkan sosok yang bisa mengajar atau setidaknya berbagi dengan anak-anak kecil ini, karena buat dia punya hati juga untuk anak-anak. Kak Glenn juga dia sedih ya karena mereka di sana nggak punya hiburan. Jadi setidaknya dampak apa yang bisa kita kasih ketika kita datang ke sana gitu. Jadi nggak cuma sekedar datang, nggak cuma sekedar hahihi, tapi ada sesuatu yang bisa ditinggalkan, ada kesan manis yang bisa ditinggalkan untuk anak-anak kecil yang ada di sana. Karena bagaimanapun mereka penerus. Akhirnya beta bilang, beta kenal satu orang. Dia ini berkecimpung di dunia anak-anak, beta bilang gitu. Namanya dia pun nama Medi Harimisa. Medi Harimisa. Wih. Iya, Medi Harimisa. Selalu dia bilang, "Wah, boleh itu, Luis. Ayo ajak aja. Pokoknya kakak serahkan ke Luis aja lah. Yang penting Luis udah ngomong, nah, kakak percaya gitu." Kalau Kak Glenn panggil beta Luis tuh. Jadi dia bilang, beta bilang, "Ya sudah kakak." Iyo. Saya nggak apa-apa, Hendra juga saya apa. Baru abis itu sudah beta bilang Medi. Nah, meeting besoknya beta yang bisa ikut karena beta ada meeting lain. Nah, di meeting besoknya itu cuma teman beta yang dokter yang ikut. Di meeting itulah kemudian Kak Glenn telepon Medi lewat beta punya teman. Kebetulan beta punya teman dokter juga sudah kenal Medi. Beta yang kasih kenal juga. Akhirnya terjadilah kesepakatan dengan Medi bahwa Medi akan join di dalam project GMF atau Green Music Foundation yang tujuannya adalah pergi ke satu daerah bernama Waikokak. For information, Waikokak itu adalah daerah yang tidak ada di dalam peta Flores. Jadi dia benar-benar sangat tersudut. Sangat-sangat tersudut. Waktu kita tahu itu, kita langsung bilang, gokil hati Kak Glenn. Dia bahkan mau menaruh hatinya untuk desa yang tidak ada di dalam peta tanah tersebut. Atau bisa dibilang ya kayak nggak diakui lah. Tapi dia memilih tempat yang nggak diakui, yang nggak dilihat oleh orang lain untuk dijadikan satu tempat yang dimana dia bisa menabur atau berbagi berkat di situ. Atau dia bisa menaruh hatinya, menaruh kasihnya di situ. Dan gak muluk-muluk, Kak Glenn kan itu orangnya tidak suka dengan birokrasi atau nggak suka dengan sesuatu yang sudah tercampur dengan yang namanya politik. Waktu kami ke sana, kami dicegat. Kami dicegat oleh siapa? Kami dicegat oleh timnya Bupati Nagekeo. Karena mereka pengen ketemu Kak Glenn. Gitu, Kakak Reza. Itu buat Kak Glenn agak sedikit marah, cuman karena waktu itu ada Kak Ivan Nastorman yang adalah sosok sosok berpengaruh di tanah Flores. Jadi dia kasih Kak Glenn berdiskusi dengan Kak Ivan, ya sudahlah kita mampir aja, nggak
banyak basa-basi. Mungkin itu kebutuhan dari si bupati itu juga ya. Ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kak Glenn juga ya udahlah kita. Dan benar kita nggak lama-lama di situ karena dia melihat tujuannya. Tujuan dia bukan untuk ketemu bupati, tapi untuk ketemu desa yang terisolasi yang selama ini nggak diperhatikan. Setelah selesai ketemu bupati, kita langsung ke tempat itu. Kak Resa, Beta ini kan orang seniman ya. Beta bergerak di bidang perfilman. Beta kuliah perfilman. Waktu dia bilang panas dan itu betul-betul daerah yang tertinggal, Beta tuh punya gambaran itu Afrika. Iya toh? Afrika toh? Nah, karena Beta ini sudah pengalaman masuk-masuk ke tempat-tempat pedalaman, Beta pakailah sepatu khusus Beta ini agak tebal, Kakak Resa. Kakak Resa tahu, dia pung tebal itu seng ada arti. Itu panas tembus kaki sampai tembus tulang. Itu resmi sih. Baru Kak Glenn, dia bangun tenda. Ya sudah, dia bukan orang yang ngatur, ada begini-begini. Dia percaya. Dia bangun tenda di situ dengan Kak Obi waktu itu, Medi saksinya. Obi? Dia hanya ingin... Obi itu maksudnya jelas. Obi siapa? Aduh, Kak Obi. Robi sekarang diambon. Pikauli. Aduh, masa Beta lupa sih. Kak Robi Pikauli. Wah, ngalah masa Beta lupa Kak Robi Pikauli itu. Iya betul. Aduh, ampun Kak Robi, ampun. Nah, Kak Robi juga itu hati paling baik ya. Dia muka boleh sangar tapi dia hati baik. Nah, jadi Kak Robi Kak Robi bikin Kak Robi bikin tenda sama Kak Glenn. Baru sudah di situ anak-anak kecil kumpul bercerita dengan Kak Glenn. Baru katong lakukan pun tugas masing-masing. Jadi ada tim kedokteran waktu itu. Kak Glenn, apa yang Medi tadi bilang betul. Medi tadi bilang betul sekali. Medi bilang begini tadi, Beta ingat. Bahkan apapun kakak harus lakukan untuk Papua. Kalaupun mau jual rumah, kakak mau jual rumah. Bukan demi Papua ya, demi Waikoka. Kakak akan bersedia jual rumah. Itu dia bilang ke katong dua. Nah, singkat cerita, itu adalah pertemuan yang sangat berkesan dengan Kak Glenn. Di situ katong bagi hidup, katong bahkan untuk minum pun kakak. Padahal katong disiapin, di-provide oleh pemerintah setempat atau oleh kepala daerah setempat untuk katong dapat minuman. Katong seng tega mau minum depan anak-anak ini. Kenapa kakak? Karena di sana dorang untuk dapat minum, dorang harus berjalan berkilo-kilometer baru dorang harus dapat air yang kalau 5 menit didiemin, dia punya atas itu langsung putih karena air sana air payau. Nah, artinya kalau 5 menit langsung putih itu kadar garamnya tinggi dan itu bahaya buat ginjal. Terus yang bisa minum. Jadi dorang tempuh perjalanan panjang. Nah, itu yang bikin Kak Glenn nangis. Beta ingat sekali malam-malam itu Medi sempat posting tuh videonya yang beta shoot. Dia nyanyi, dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini. Itu dia meleleh. Karena kuat dan hebatku. Itu semua lanjut loh. Karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta. Dia nyanyi lagu itu kakak. Lanjut bro. Itu betul-betul malam itu dia curahkan semua. Dia cuma bisa bilang bahwa ketika melihat Indonesia dari pusat kota bernama Jakarta, semuanya tampak indah. Tapi ketika melihat Indonesia dari tanah timur, tidak seindah yang dibayangkan. Seperti yang ada di pusat. Wah, itu... Coba ulang kalimat itu. Coba ulang kalimat itu. Itu harus itu harus dipin. Harus kasih lain nanti. Ulang kalimat itu. Kak Glenn bilang begini, ketika melihat Indonesia dari pusat kota bernama Jakarta, semuanya tampak indah. Tapi ketika melihat Indonesia dari tanah timur, tidak seindah seperti yang terlihat di pusat kota bernama Jakarta. Makanya
kemarahan positifnya dia terhadap Jakarta keluar dengan satu judul lagu bernama Jakarta. Jakarta, berkacalah engkau sejenak. Nah, nanti itu kakak cari tuh lagu sedap. Kakak Glenn kan ini terlalu banyak lagu-lagu sedap yang model gitu yang dia bikin. Betul. Ya. Termasuk lagu yang slang punya, yang Biliam tentang Papua itu. Oh iya, betul. Ya, itu dia nyanyi itu dengan sebuah ungkapan jumawa. Ketemu orang bilang jumawa yang luar biasa. Jumawa yang luar biasa. Ya. Itu juga lagu tadi yang Medi dengerin itu, yang tibalah waktunya kita bersuara, Papua yo adalah tanah perjanjian, Papua yo. Itu lagu Kak Glenn keluarin tahun 2010, tanggal 17 Agustus, pagi-pagi, kira-kira jam 8:30 dia telepon Beta, dia bilang, Luis, sebarkan lagu ini, bantu kakak sebarin lagu ini. Karena dia tahu Beta punya link dengan tanah Papua tuh. Dia tahu, jadi Beta ada grup dengan tanah Papua karena Koden kan, karena pendeta Daniel Alexander kan. Jadi Beta pernah juga bikin film di sana. Ya udah, Beta sebar lagu itu. Oh, itu lagu sedap. Jadi itu kisah di mana Beta ketemu Kak Glenn awal, yang betul-betul akhirnya Beta dekat, Beta kenal, Beta pulang dari Waikokak, Beta dan Medi diminta nginap di rumah. Coba kakak, katong dua cuma, dia bilang begini, Luis, Medi, Kak Glenn minta nginap di rumah. Lihat rumah kakak, ya rumah kakak biasa aja. Tapi kalau kamu dua mau nginep di rumah kakak, itu sebuah kehormatan buat kakak. Medi hari misa masih hidup, Robi Pikauli masih hidup, silakan tanya dong dua. Sampai Kak Robi bilang, Kak Glenn itu sayang kamu dua. Kak Glenn sayang kamu dua. Jadi kalau Kak Glenn minta begitu, ikutin aja. Kamu dua ikut. Cuman 1 malam kok. Setelah itu terserah kamu mau seng datang apa semua. Tapi saya nggak ada. Berlanjut setelah itu, ketong datang nginep. Itu sampai dia jelaskan filosofi dia punya rumah. Itu ada dia punya rumah dulu sebelum direnovasi seperti sekarang, ada gambar. Dia bilang ini tempat untuk ini, tempat untuk ini. Dia gambar tuh di rumahnya itu tuh. Ada di bingkai. Dia jelaskan. Dia bilang kalau kamu dua mau datang nginep di rumah Kak Glenn yang sederhana, itu sebuah kehormatan buat kakak. Kakak akan senang sekali. Wah, Kakak Resa, katong ini siapa? Tapi Beta percaya begini Kakak Resa. Tuhan itu punya cara untuk buat katong belajar dari orang-orang yang hebat. Amin. Bagaimanapun caranya itu, katong sen tahu. Amin. Tapi dia selalu kasih kesempatan untuk katong belajar. Amin. Dengan orang-orang yang sudah melewati proses yang berat, tapi mereka nggak menyerah, dan akhirnya mereka menuai hasil yang mereka tabur sebelumnya. Itu luar biasa. Beta speechless. Beta dengan Maitua termasuk yang pernah disuruh tinggal di rumah. Jadi Beta tahu. Jadi itu tahun 2000 berapa ya? 2009. Jadi dia telepon, Bung datang dong. Di mana sih Bung? Itu waktu itu ada pergumulan yang sangat berat. Dia galau betul. 2009. Betul, katong tahu lah itu. Dia galau betul. Dia telepon, Bung di mana? Bu Resa di mana? Usi di mana? Lalu Beta bilang, Beta mau pergi Jakarta. Oh Bu masih di Ambon. Kalau Bu sampai Jakarta, datang di rumah. Beta sampai Jakarta, Beta pengurusan selesai. Dia tanya, Bu di mana? Setiap kali Jakarta tanya, Bu di mana? Bu di mana? Bu di mana? Lalu ketong datang persis tanggal 29 September 2007. Jadi 1 hari menjelang ulang tahun. Bu malam ini tidur Beta rumah. Jadi kok Beta jadi cerita Beta pun cerita sih, ini salah sebenarnya. Saya nggak apa-apa toh. Saya bukan maksudnya kalau Ale bilang rumah itu, maka Beta pikir itu personal gitu ya. Dia suruh datang di rumah cerita. Betul. Tapi Beta pun kisah. Betul. Ya, Beta pun kisah. Datang di rumah, potong datang tuh jam 3, jam 5 sore ya. Terus urus sana sini, mandi dong Bung, atur semua. Lalu cerita-cerita. Bung tidur di atas, saya Beta di bawah.
Terus beta dengan Usi tidur di Depong kamar atas. Kalau Henta ingat ada kamar di atas, lalu Iya. ya, tidur. Jadi naik tidur di atas. Jam 3 pagi, bos. Jam 3 pagi laki-laki sudah naik, toki pintu. Bung, bangun, Usi bangun dong, bangun. Kenapa? Sudah bangun, beta mau buka jendela, lalu terus dia ambil gitar, lalu dia menyanyi. Jam 3 menyanyi puji Tuhan, praise and worship saja. Ketemu 3 orang, praise and worship, nyanyi puji Tuhan, menyanyi puji Tuhan. Lalu malam itu sampai pagi hari, saya stop. Dia cerita semua apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi kerinduan hatinya. Jadi cerita banyak sampai hal-hal yang sifatnya pribadi, personal. Ya, personal. Iya. Dia cerita soal tato yang bikin tato. Iya, betul. Wisdom, betul. Kenapa bikin tato itu? Dia cerita. Iya. Malam itu, di malam dia pengulang tahun pagi hari itu, beta menemukan sosok pribadi Glenn Fredly yang muncul di stage besar. Iya, betul kakak. Beta sangat setuju. Ketika dia ajak beta Medi nginep di rumah buat katong ini sesuatu yang bukan sembarang ya, dalam arti katong juga mau munafik. Katong mau juga tuh datang ke dia punya rumah, mau nginep juga, pengen lihat juga kan bagaimana ya, namanya juga katong dari daerah tuh, katong lihat dia di TV, sosok yang luar biasa dengan karyanya. Dia selalu betul-betul pribadi yang dia bilang begini, kenapa kakak harus menciptakan karya bagus? Dia bilang kayak gitu. Itu bukan karena kakak yang mau, tapi kamu 2 orang ingat nggak? Ketika Yesus bilang, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Artinya ketika kamu buat karya, bukan cuma bagus di mata manusia aja, tapi harus di mata Tuhan juga. Dalam bentuk apapun itu. That's the point. Dia bilang, dalam bentuk apapun itu, karena musik tidak punya agama, makanya dia bilang, music is my religion. Dia bilang begitu kan. Musik nggak punya agama. Dia bilang tidak ada yang namanya musik rohani, musik sekuler. Musik adalah musik. Kita dapat privilege kakak, betul-betul ya sama seperti yang kakak bilang. Katong sampai di titik di mana dia cerita dia punya persoalan pribadi, dia menangis di depan katong. Apa yang kakak rasa alami, katong alami. Dia tiba-tiba naik ke atas, dia bangunin katong. Betul. Hanya untuk menangis. Kemudian dia cerita, dan setelah itu beta dan Medi lihat-lihatan setelah dia turun. Dia bilang, adik maaf ya, kakak so ganggu kamu 2. Silakan tidur. Baru katong 2 lihat-lihatan kakak, Medi katong ini siapa? Sampai dicerita begini. Besoknya dia bilang begini. Ada sebuah hubungan yang lebih kuat dari hubungan darah. Ada sebuah hubungan yang lebih kuat daripada hubungan darah. Yaitu hubungan yang dilandaskan atas dasar kasih. Oh, itu sih kakak. Ini kalimat Medi yang akan lupa. Karena dia bilang ke katong 2. Dia bilang sambil meleleh air mata. Ya kakak betul. Apa yang terjadi di atas panggung, orang yang perlu lihat apa yang terjadi di belakang panggung dia tuh. Karena memang dia sebagai seorang seniman, dia sebagai seorang entertainer, dia harus menyajikan persembahan yang terbaik buat setiap orang yang sudah datang bayar harga, bayar waktu tuh untuk lihat dia punya karya. Dan dia itu pernah mau tunjukkan hal pribadinya, sampai sakit pun dia semua orang tahu kata dia sakit. Iya, betul. Begitu dia tampil di luar rumahnya atau di luar area private-nya, dia tampil dengan semua apa yang dia punya dia kasih. Iya. Itu dia. Dan dia sing main-main. Dia sing pandang bulu dia pokoknya dapat dengan siapa, mau di Waiko kakak, mau di Pantai. Hendra bisa tahu tuh main di dia pun mama pun kampung halaman. Tuh. Iya. Itu cerita yang ketong baku kenal. Nah, itu mesti cerita. Iya, betul. Bukan cuma katong baku kenal dari bandara kakak. Siap. Ya, betul. Katong baku kenal dari bandara. Baru setelah itu katong makan papeda tuh, papeda kuah kuning dulu.
Siap. Iya toh. Siap. Itu sedap toh. Itu cerita yang saya boleh lupa. Itu cerita yang boleh lupa. Toh, artinya katong semua mengalami hal-hal yang ya tadi tuh ketemu dengan sosok pribadi yang orang mungkin banyak yang tahu ya. Tapi ya beta dengan Usi juga sapa, toh. Sapa dari mana? Toh betul. Bisa punya hubungan yang begitu ya tadi itu bukan hubungan baik, itu bukan karena hubungan darah, tapi ketika ketong sama-sama mengerti makna kasih Tuhan yang besar itu dan ketong bisa bertemu dan berbagi kasih itu secara nyata gitu. Jadi beta kira itu hal-hal yang paling prinsip di ketong penghidupan. Betul. Hen, selain hal yang tadi Hendra sudah cerita banyak tuh. Cerita sedikit tentang perjalanan ke Hulaliu itu, karena perjalanan ke Hulaliu itu adalah sebuah perjalanan sejarah juga, ya. Betul. Kenapa? Sorry, ini memang begini sudah cuma lele kalau cerita soal dia. Silakan kakak, beta mengerti itu. Itu Hulaliu itu sebuah perjalanan sejarah. Itu kegiatan apa, Hen? Sampai bisa pilih Hulaliu, lalu terus pakai acoustic session ya? Itu pakai nama trip pulang kampung, pulang negeri. Trip pulang negeri, ya. Bersama dengan Glenn Fredly. Itu cerita sedikit kan sebelum ketong ya istilahnya ketong selesaikan ketemu pemberangkapan. Iya, betul. Bagaimana di Ambon jam 9:30 tuh. Siapa? Kan mau sambung nih Baku Cakar tuh, Baku Cakar ada Baku Cakar di sebelah lain. Oh iya, betul. Ya habis ini mau lihat dong katanya Baku Cakar betul-betul belum. Dong Baku Cakar tanpa cakar tuh. Jadi tadi Medi sempat mention bahwa kalau katong 3 ngumpul, Medi ini cuman sekedar celetukan-celetukan yang bikin lucu lah. Kalau katong 3 nih ya, kalau katong 3 ngumpul di rumah. Kamu 2 kapan ke rumah? Oh siap kakak, kita datang ini. Nah, datang, dia udah tunggu tuh. Dia tunggu, datang. Nah, dengan beta itu dia lebih ke pembicaraan yang serius. Seputar sejarah, politik. Seperti itulah kakak. Baru beta bahas ke dia, beta tukar pikiran lah dengan Kak Glenn. Beta bilang, Kak Glenn pernah dengar tentang sejarah tanah Maluku yang luar biasa belum, dengan rempah-rempahnya waktu itu. Oh iya, dia cerita. Oh beta bilang masuk ini. Katong baku cakar juga tuh cerita. Pasti. Apa yang dia tahu dia bagikan ke beta, lalu dia juga minta apa yang Luis tahu. Baru beta bilang yang beta tahu adalah bahkan dari sebelum itu, kalau di dalam Bible itu Markus 16 ayat 1, pagi-pagi buta perempuan-perempuan pergi ke pasar Yerusalem untuk membeli rempah untuk mengurapi mayat Yesus. Itu adalah rempah dari tanah Maluku. Nah, baru beta cerita latar belakang sejarahnya. Tahun 64 sebelum Masehi, ketika bangsa Romawi berhasil menaklukkan Media dan Persia, kemudian terjadi barter budak. Nah, barter budak dari kaum Media dan Persia diserahkan kepada bangsa Romawi. Itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah punya hubungan sebelumnya dengan pedagang-pedagang Tiongkok, beta bilang. Nah, pedagang-pedagang Tiongkok ini di tanah Tiongkok, mereka memanipulasi perdagangan pada masa itu dengan julukan jalur sutra. Padahal komoditi sutra yang dijual di tanah Tiongkok, di pasar Tiongkok pada masa itu, hanya 1% kakak. Sisanya kakak mau tahu apa yang dijual? Dibilang apa Luis? Cengkeh dan pala. Dan itu cuma berasal dari tanah Maluku. Itu endemik. Dia bilang, dia bilang, kakak, ini sejarah valid. Kakak silakan baca, silakan cari. Apalagi kakak punya kenalan-kenalan yang lebih luar biasa dari beta kan. Itu sejarah sah kakak, seperti itu. Makanya muncul kegerakan sekarang, orang ingin memberikan petisi untuk mengganti jalur sutra, istilah jalur sutra dengan jalur rempah. Karena semua navigator dunia pada masa itu keluar dari negara mereka hanya untuk mencari satu tempat bernama Maluku. Nggak ada tempat lain yang dicari sama mereka. Jadi ada beberapa tempat, kalau dulu beta bilang disebut Suwarna Dwipa. Nah itu di Suwarna Dwipa itu adalah Sumatera. Itu kapur barus yang dicari di situ. Beta bilang seng akan pernah ada mumi di Mesir kalau seng ada yang namanya kapur barus dari tanah barus. Karena fungsinya untuk membalsemin kan. Akhirnya tergagaslah
wah Luis, ini seru juga ya. Kalau katong buat trip yang menceritakan tentang bagaimana Maluku dengan dia punya kisah, dia punya cerita. Dia kan cinta sekali tuh dengan Maluku. Kita akan melintasi semua. Jadi satu trip yang nantinya akan melintasi semua daerah di Indonesia, tapi semua berawal dari timur dulu. Ya. Kita bilang masuk di akal, Kak Glenn. Ya. Karena matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam ke barat. Ya. Kita sedang kita nggak bicara rasis di sini atau diskriminasi, tapi kita bicara yang namanya jalur yang sudah Tuhan buat. Memang matahari terbit dari timur. So, nah, mari ketong buat disitulah. Akhirnya tergagas trip pulang negeri. Dia minta ke beta, Luis jadi tim Luis ikut nanti apa semua. Terus yang luar biasanya lagi adalah nantinya misalnya kalau ke Aceh, dia bilang kalau ke Aceh ya nanti hostnya bukan kakak tapi Tompi. Trip pulang negeri episode Aceh, trip pulang negeri episode Manado misalnya hostnya nanti adalah Once. Kayak gitu-gitu. Ini ide yang luar biasa buat beta. Waktu sayang sih tidak berlanjut karena apa? Karena dia terlalu dia punya passion adalah di bernyanyi, di bermusik ya kakak. Akhirnya digagas, dia minta beta bikin video apa semua. Nah beta dari awal katong di Jakarta di Sate Senayan di daerah deket Senayan City itu makan sate di situ. Makan sate di situ Sate Senayan. Beta ada video-video tuh. Pokoknya tugas beta video aja. Beta bilang ke Kak Glenn, jangan suruh beta foto Oh Seng Luis, kalau foto ada dari tim Wigo. Nah dia kan punya banyak link toh kakak. Jadi kerjasama dengan Wigo, dapat sponsor lah dari Garuda waktu itu. Makanya katong terbang ke Tanah Maluku, tepatnya Ambon. Tiba pada waktu itu tahun 2014 di Ambon dan beta ketemu kakak. Bulan Desember trip pulang negeri itu membawa visi satu, bahwa mari kita mengenal Indonesia bukan sekedar Pulau Jawa aja. Tapi mari kita mengenal budaya Indonesia dari tanah atau dari tempat yang lain. Dan dimulai dari Indonesia Timur. Karena dia bilang gini, karena ketika Sultan Syahrir sama Bung Hatta diasingkan di Banda waktu itu, mereka bilang Indonesia itu harus dimulai dari tanah timur. Indonesia harus dimulai dari situ. Dan memang bukti sejarahnya tertulis kan. Itu data tertulis. Jadi tujuan kita adalah kita buat sebuah trip, kita gagas. Jadi beta dan kakak Glenn coret-coret kakak Reza di rumah. Katong nanti begini, baru nanti apa itu isinya begitu sampai nanti akan ada akan ada ini Luis, katong nyanyi memperkenalkan lagu-lagu daerah orang Maluku. Nanti kalau misalnya di Aceh yang dinyanyikan ya lagu-lagu daerah orang Aceh. Kalau di Manado lagu-lagu daerah orang Manado. Dia punya hati untuk Indonesia, bukan cuma untuk Indonesia Timur. Dia punya hati untuk Indonesia tuh luar biasa. Itu orang kalau bicara dia nggak sempit. Dia nggak cuma bicara, kalau duduk dengan Kak Glenn nggak cuma bicara musik. Bicara banyak hal, banyak aspek. Dan di situ beta banyak belajar juga. Dia juga, Medi tahu ini, Kak Glenn selalu kalau beli buku, dia selalu beliin beta. Apalagi kalau buku sejarah. Jadi kalau beta datang ke rumah, dia bilang, Luis, Medi sorry kalau Ale kan saya suka begini toh. Ini buat Luis. Jadi di situ abis beta baca apa katong dua. Kak, gila Kak, thank you ya Kakak. Biar Luis tambah belajar. Jadi dia punya cara, dia lihat nih orang, mungkin dia lihat ini anak suka. Kenapa sih beta support? Jadi dia banyak kasih beta buku, banyak beliin beta buku Kakak Reza. Ini yang orang sing tahu. Cuma media hari Misa yang tahu. Dia banyak beli beta buku supaya beta tambah belajar dan belajar. Dan Kakak Reza tahu sendiri kan kalau ke atas dia punya rumah itu buku banyak sekali itu. Semua buku, Pono, buku filsafat, buku toko-toko, buku apa saja. Pokoknya betul. Pono. Dia dapat. Beta pernah tanya ke dia, buku baca. Iya. Buku dia baca. Dia baca. Bawa kemana-mana. Jadi bayangkan,
bayangkan dia punya waktu yang sempit. Nah, tempat dia baca buku yang paling tepat adalah waktu dia menuju ke studio rekaman atau studio latihan. Jadi di jalan dia baca buku. Ya. Nah, dapat apa-apa misalnya dari Menteri Kelautan, dapat buku apa, dia kasih beta. Ya. Baca, Luis dapat apa sampai terakhir proyek Katong yang seng jalan, kakak mau tahu apa? Ya. Dia minta beta dan Medi itu observe tentang musik. Nanti Katong itu sempat jalan acaranya. Aduh, apa sih itu dari sisi Katong bahas dari sisi industri musik rohani. Nah, beta dan Medi diminta observe. Sempat jalan. Lalu dia minta beta dan Medi bikin dokumenter, nanti dia support semuanya. Pokoknya Medi yang bagian pintu-pintu dengan gereja lah. Kalau beta bagian yang syuting apa semua. Dan waktu Katong di ini, kakak waktu di Pulau Ora. Bukan di Pulau Ora, di Ora Beach. Itu bukan Ora Beach. Ora itu di Seram, jangan sabaran. Seram. Bicara harus betul. Ora itu di Seram, Seram Utara, di Pulau Seram. Ora itu pesisir, jadi Ora Beach. Supaya semua jelas. Pulau Ora. Di Pulau Ora Ora Beach. Dimana? Ora Pulau ya, Ora Pulau ya. Tapi Pulau Ora tidak ada. Lanjut. Ini beta suka kalau dikritisi oleh orang yang tepat. Bagaimana kan? Katong harus dikritisi tapi oleh orang yang tepat. Siap. Nah, waktu Katong sampai di Ora Beach, di Seram situ, itu dia bilang gini, Luis, inilah yang dulu Katong pernah bahas. Bung Karno pernah bilang ke Amerika, kamu orang boleh punya nuklir, tapi negara saya punya seni, budaya, dan keindahan alam yang nggak. Dia bilang gini, kamu orang boleh punya nuklir dan Green Canyon, tapi negaraku, bangsaku punya seni, budaya, dan keindahan alam yang nggak bisa kamu kalahkan dengan nuklir dan Green Canyon. Haleluya. Katong waktu sampai di Ora Beach, Katong bilang, Kak Glenn, haleluya. Oh my God, Kak Glenn, ini tempat. Dia bilang, Luis, tri pulang negeri harus berlanjut. Luis, ade support kakak. Beta bilang, kakak, dengan senang hati beta akan support. Kakak tahu waktu dia nyanyi tepi pantai itu? Tuangala itu bukan gitar dia. Iya. Itu dia suruh dia minta tolong beta cari gitar. Dia minta tolong beta cari gitar, tapi kan di situ kan rumah warga cuma beberapa. Cuma sekitar 5 rumah. Iya, betul. Baru itu gitar kakak pencet, wah ngalah ini rasa jari itu putus. Tapi dia bilang, Luis, kakak nyanyi lagu ini, Luis rekam. Dia bilang, Kak Glenn, ini gitar, wah ngalah jari. Saya nggak apa-apa adik, saya nggak apa-apa. Yang penting kakak pengen ini terrealisasi. Kakak ingin, walaupun cuma video begini, kakak ingin orang lihat bahwa Indonesia Timur, Indonesia bagian timur, dia bilang, punya kekayaan yang luar biasa. Wah, haleluya. Punya kekayaan yang luar biasa. Dia saya ngomong kekayaan sumber daya alamnya, artinya bahwa kamu orang bisa lihat lah dari satu tempat bernama Ora Beach, kamu bisa lihat betapa kayanya Indonesia, apalagi kalau dikelola dengan cara yang benar. Maka dia nyanyi lagu itu. Aduh, itulah Kak Resa. Katong selama perjalanan, Kak Resa tahu di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah dari Katong kan berangkat dari Hulaliu, Tulehu, dari Tulehu, lurus 2 jam lebih. Katong tidur ini. Kak Glenn bangunin Katong. Dia kasih kaget. Weh, bangun. Kakak tahu ada ratusan lumba-lumba yang ikut Katong. Wow. My God. Artinya beta bilang, Kak Glenn seng tidur, seng bisa Luis. Ini tempat terlalu indah. Sayang kalau kakak tutup mata. Jadi dia selama perjalanan dia bangun, dia lihat dia bangunin Katong karena ada lumba-lumba ikut. Sampai Katong sampai. Dia punya semangat itu loh. Cintanya dia tuh bukan cinta yang bertembok. Tapi cinta yang tanpa tembok. Coba ulang kan tuh kalimat itu penting.
Cintanya Kak Glenn itu bukan cinta yang bertembok, tapi cinta tanpa tembok. Dia melihat tanah Jawa sebagai Indonesia, dia melihat tanah Papua sebagai Indonesia, dia melihat tanah Maluku sebagai Indonesia, dilihat semua sebagai Indonesia. Dia bilang, Luis, Medi, ingat, Indonesia sampai kapanpun harus tetap Indonesia. Sampai itu Medi saksi hidup, dia kasih tunjuk ke Katong dua permintaan dari negara Belanda sama Kanada untuk dia berganti warga negara. Kalau nggak Kanada, Belanda. Dia bilang, "Nei, beta Indonesia, beta Maluku." Itu surat Medi Harimisa saksi deng beta. Dia tunjukin surat resmi. Surat resmi. Wow. Permintaan mau nggak Ale ganti warga negara. Wow. Kakak Reza, dia tolak. Dia bilang sampai kapanpun, gue akan berjuang untuk Indonesia dengan cara gue. Gue akan berjuang. Orang boleh ngomong tentang tentang orang Papua boleh ngomong tentang Papua merdeka, silakan. Itu hak mereka. Orang Maluku boleh ngomong tentang RMS, silakan. Itu hak mereka. Kakak yang bisa larang. Siapa kakak? Tapi apa yang bisa kakak lakukan selama kakak hidup, kakak lakukan untuk bangsa ini. Aduh, beta merinding. Aduh, itu orang, aduh. Reza, beta sing sanggup lagi cerita, aduh. Beta banyak kebuka mata dari dia. Orang bisa teriak tentang Aceh merdeka, silakan. Kakak hanya ingin lakukan yang terbaik untuk Indonesia selama kakak hidup. Sudah. Cuma itu aja. Kak Glenn sing mau punya cerita atau cita-cita muluk-muluk. Cukup itu. Cukup itu. Beta bilang gila ini orang. Gila ini orang gila. Ini orang gila. Dia punya cita-cita, dia punya hati. Beta bilang, ya banyak cerita yang terlalu panjang kalau untuk diceritakan, Kakak Reza. Ya. Satu hal yang pasti yang beta belajar dari Kak Glenn setelah pulang dari trip perjalanan itu, beta nginap di rumahnya dia juga toh. Ya. Dia tanya Luis apa yang Luis dapat. Beta bilang, Kak Glenn, Indonesia itu hebat, Kak Glenn. Katong ini luar biasa. Dia bilang, bayangkan kalau Katong bersatu semua. Dia bilang gak ada yang bisa. Dia bilang gini, ini dia punya bahasa. Katong punya kekayaan lewat bunyi-bunyian. Katong punya kekayaan lewat kain, lewat tenunan. Katong punya kekayaan lewat otentiknya wajah-wajah orang Indonesia. Katong ke Papua beda, katong ke Maluku beda, katong ke Flores beda, katong ke Manado beda, katong ke Makassar beda, katong ke Jawa beda, katong ke Sumatera beda. Itu kekayaan, Luis. Itu kekayaan. Itu kekayaan. Luar biasa. Itu beta cuma bisa bilang, Kak Glenn, sampai terakhir katong cuman baku janji bahwa katong mau jenguk, Kak Glenn punya anak, tapi tiba-tiba COVID melanda bangsa ini dan akhirnya batal pertemuan itu untuk datang lihat Kak Glenn punya anak. Dan tiba-tiba dengar Tuhan sepanggil Kak Glenn. Dia cerita tentang konser 25 tahun dia akan buat, dimulai dari mana, kemudian akan berakhir di timur, di tanah Maluku. Ya. Bukan sebagai sebuah bentuk rasisme, bukan. Tapi itu identitas. Karena dia anak Maluku asli, dia putra Maluku. Dia harus tunjukkan dia punya identitas. Dan dia bangga dengan identitas Malukunya dia. Dia bangga. Tapi tetap dia bilang, jangan lupakan Indonesia gak cuma Maluku. Tapi ada banyak. Jangan lupakan. Sebatas apa kita bisa bersuara? Selama kita masih bisa hidup, kita bersuara. Setelah itu, semuanya selesai. Ya, Kakak Reza tahu lah bagaimana dia cerita tentang dia punya konser 25 tahun itu. Ya, pasti. Sebab bicara yang tadi, Tur, itu konsepnya sebelum sampai di Luis itu dia bicara dengan beta dengan Usil. Iya. Dia terinspirasi oleh satu peristiwa, dia lihat satu artis yang tadi tuh berbicara soal orang Amerika punya segala macam. Artis itu bisa bikin trip, ngajak orang. Dia bilang, beta mesti bikin ini. Bung, pi di mana? Nah, beta bilang ke dia,
pulang kampung toh. Ale Suparna pi Hulaliu, lihat Hulaliu pun pantai yang begitu bagus. Orang itu kan Ale juga belum pergi. Jadi konsep itu masuk di kepala, kemudian malam itu yang bicara dengan Louis, itu menjadi sebuah konsep yang terus dari sebuah percakapan. Satu mata rantai ya. Satu mata rantai. Bung Glenn itu pernah bikin apa-apa, yang diskusi dengan beta dengan Usi. Termasuk konser perjalanan 25 tahun itu, bicara, beta telepon, terakhir ini bukan mau cerita apa ya, tapi maksudnya terakhir itu telepon waktu Gewa punya seminggu atau lahir, terus beta telepon, selamat. Iya, Bung, beta pulang tanggal 23 Oktober. Itu mau ada konser, pokoknya dalam rangka 25 tahun, dan itu pulang dalam rangka visit Ambon 2020. Beta pulang. Bung siapa? Beta bawa Maitua, beta bawa Gewa. Mesti kenalin dia pun opa oma di sana. Lalu cari tanah sekali, Bung. Cari tanah sekali. Beta pensiun, ini mimpi yang tarita dari dulu dan harus direalisasi. Beta mau bangun satu rumah di situ, lalu ketemu mesti besarkan ketemu anak cucu dengan pemahaman yang jelas tentang Maluku. Maluku negeri yang besar. Maluku itu luar biasa. Sumber kekayaan yang saya habis-habis. Itu kalimat yang luar biasa. Kalimat yang lahir dari seorang yang mengerti tentang identitas dan latar belakang hidupnya. Dia memang sudah berakhir dengan dia punya semua karir dan perjalanan hidup. Tapi apa yang dia tinggalkan itu yang boleh berakhir, Hen. Yang boleh berakhir. Tadi satu teman bikin satu tulisan narasi kecil, beta baca. Lalu katong coba lihat refleksi dari narasi itu. Dia bikin, lalu beta coba olah dia dalam kalimat-kalimat beta sendiri. Lalu beta bilang gini, musik itu beta. Musik itu melodi beta. Musik itu irama beta. Musik itu syair beta. Musik itu suara beta. Suara yang mengalur menyuarakan kebenaran dan melantunkan keadilan. Notasi-notasi perjuangan dari hati yang putih. Yang memanggil, lihatlah ke timur, belajarlah dari timur. Glenn Ale boleh yang ada lagi di katorang secara fisik yang lain. Tapi Ale pun semangat kasih putih itu tetap ada di dalam ketong punya hati. Supaya ketong bisa menyelesaikan Ale pun mimpi yang belum selesai. Selesai secara fisik. Raga sudah berpulang kepada asalnya. Tapi tidak selesai. Untuk sebuah mimpi yang ketong harus teruskan. Dia tulis satu kalimat bagus sekali di dia punya waktu lagi bikin album ini. Selesai itu kan sebuah perjalanan waktu. Satu titik di mana permulaan yang baru akan mulai. Wah, itu dalam sekali. Itu berarti tidak ada kata selesai di dalam seluruh perjalanan ketong hidup. Beta, Reza Syarnamol boleh selesai. Ale, Hendra boleh selesai dengan semua perjalanan hidup ini. Tapi apa yang Tuhan titip untuk ketong kerjakan, itu harus diteruskan oleh generasi berikut. Itu Glenn Fredly. Dia memahaminya secara begitu. Makanya proses regenerasi, ajak orang terlibat, semua dilakukan dengan pemahaman bagaimana membangun sebuah generasi yang takut Tuhan dan melakukan menjalankan semua potensi diri untuk membangun generasi berikutnya. Jadi tidak ada kata selesai. Sekalipun selalu ada selesai untuk satu waktu. Jadi Hen, beta kira percakapan malam ini mungkin nanti yang akan berhenti di sini. Ada hal-hal lain yang ketong akan muncul dengan ini beta itu sebagai dia punya beta akan mungkin satu waktu mengajak Hen jadi hostnya, ajak teman-teman yang lain isi acara yang lain. Jadi acara ini yang harus beta yang host. Karena ini beta itu sebenarnya ini beta Maluku. Ini beta Papua, ini beta Manado, ini beta Bali, ini beta Sumatera, ini beta Aceh. Itu ini beta. Orang yang panggil Bung Karno, Mas Karno kan? Orang yang panggil Bung Hatta, Mas Hatta kan? Panggil Bung. Itu dari mana? Itu nilai-nilai dari mana yang ditaruh dan diletakkan. Orang Maluku harus bangga dengan jati dirinya. Orang Manado harus bangga dengan jati dirinya. Orang Papua harus bangga dengan jati dirinya. Orang di Waikokak harus bangga dengan jati dirinya.
Ini yang ketong harus taruh. Ya. Iya. Glenn sudah 40 hari yang lalu pergi tinggalkan ketong. Tuhan panggil pulang, yuk. Iya. Tapi ada banyak hal di dalam hidupnya yang belum selesai. Dan ketong harus Iya. teruskan. Hen, kalimat terakhir mungkin 1-2 kata. Beta mau minta Ale menyanyi satu lagu. Oke, Supaya, boleh. Valen bilang bagus nih, Valen. Indonesia tanah air beta, bukan Indonesia tanah air mas. Kan gitu ya? Betul sih? Iya kan? Indonesia Iya, tanah air beta. Ya. Tanah air beta. Bung Karno bilang, kalau Bung Karno bilang, saya suka dipanggil Bung karena Maluku itu adalah Indonesia. Maluku, Indonesia bukan hanya Jawa, kata Bung Karno. Ya. Lalu Indonesia tanah air beta. Saya ada bilang Indonesia tanah air abang. Betul. Senglah. Hen, satu kalimat terakhir apa? Lalu nyanyi satu lagu kah? Apa yang beta ingat dari Kak Glenn? Ya. Cuman... Tadi su ingat banyak, tapi ada hal apa yang sangat melengket di hati gitu loh, Hen. Iya, kalau yang sangat melengket di hati yang beta lihat dari Kak Glenn ya, katong tidur di rumah dia. Ada masa di mana katong waktu sebelum dia akhirnya menikah, itu masa-masa di mana semua dia dengerin lagunya dia cerita satu-satu latar belakang dari lagunya dia. Inti dari semua itu adalah yang beta tangkap dari semua kisah perjalanan bersama Kak Glenn, gak ada yang bisa dibanggakan ketika kita tahu bahwa kita ini gak abadi. Hanya jalanin aja hidup ini apa adanya dan bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan kasih. Itu rangkuman dari kisah yang beta lalui bersama Kak Glenn. That's good. Itu saja kakak. Ya, lanjut. Nyanyi satu lagu dong. Kata sudah aku nyanyi mau nyanyi satu lagu. Oke. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanya untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Padaku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Padaku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Tangke kakak. Aduh. Udah, itu aja. Ini bukan soal, sebenarnya ini bukan soal sedih yang tidak berujung ya. Bukan, kita kira bukan ya. Bukan soal, betul. Bukan soal tidak bisa move on, bukan. Bukan. Itu bukan semua itu. Ini soal pribadi yang bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Dan sentuhannya itu sentuhan personal dan sentuhan yang ke siapa saja yang pakai pandang-pandang bulu gitu. Oke, beta kira ketong mesti akhiri karena kalau bicara gini ketong saya akan selesai gitu ya. Betul. Saya akan selesai bisa terus.
Mari ketong semua yang ada di sini, kita lihat ada teman-teman pendeta mungkin ada. Ketong angkat tangan berkat. Ketong mau berdoa sama-sama, Hen. Berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Maluku, untuk Papua, berdoa untuk Manado, berdoa untuk semua tempat di Indonesia. Mari angkat tangan teman-teman yang mau memberkati Indonesia, khususnya dalam situasi COVID ini. Mari kita berdoa untuk Pak Jokowi, semuanya. Kita minta Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Indonesia bisa keluar dari situasi ini. Terlebih lagi, tempat-tempat yang susah di Indonesia, khususnya di kawasan timur, boleh keluar dari persoalan-persoalan ini. Lalu, ketong khusus berdoa untuk Glenn pun keluarga besar, Usi Mutia dan Gewa, juga untuk Papa Hank, Mama Linda, adik-adik semua, ketong belum bisa baku dapa, ya. Ketika lagu gandonge, sio gandonge, mari beta gendong, itu susah. Itu paling susah. Paling susah karena apa? Beta mau gendong dia bagaimana? Saya bisa. Tapi ya dia di TV saja. Tuh. Kata saya bisa antar dia pergi ke tempat dia berbaring terakhir. Saya bisa. Tapi hati ini tetap sama. Ya. Ingat begitu banyak hal yang dia lakukan ya kepada semua orang gitu. Dan itu sesuatu yang menurut beta sesuatu yang baik. Mari ketong angkat hati, ketong berkati Indonesia, angkat tangan, yang bisa angkat tangan memberkati, mari ketong sama-sama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih sebagai pribadi maupun sebagai orang-orang yang hidup di negara ini. Kami percaya bahwa Engkau memberkati bangsa ini dan Engkau memberkati tempat-tempat di timur yang menjadi kecintaan dari seorang Glenn Fredly. Ambon, Papua, Manado, Nusa Tenggara, tempat-tempat yang jauh Tuhan dari jangkauan orang. Berkatilah Tuhan. Dan di tengah situasi COVID ini Tuhan, Engkau bebaskan kami semua dari kesusahan ini. Biarlah bencana ini boleh selesai, pemerintah boleh diberkati oleh Tuhan untuk menangani secara baik, dan kami semua boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya. Kami memberkati negara ini Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan untuk Engkau. Biarlah yang belum bertobat boleh bertobat mengenal Engkau secara pribadi. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga Tuhan khusus memberkati keluarga dari Glenn, Usi Mutia, Gewa, Tuhan, Mama Linda, Papa Heng, adik-adik semua. Engkau limpahkan damai sejahtera-Mu, kekuatan dan penghiburan dari-Mu. Dan biar mereka boleh lewati hari-hari kesedihan ini dengan anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Melihat masa depan di dalam Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, terus pakai kami jadi alat di dalam tangan-Mu untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beta ingat kata-kata ini dari Kak Glenn buat Beta, Karesa. Dia bilang, ini terakhir saja, dia bilang begini, Luis, jangan lupa bagaimanapun Luis punya darah Maluku. Karena beta aba Maluku Utara, Tidore itu. Ya. Jadi, taruh hati ade par Maluku. Itu saja. Pesan dari Kak Glenn buat beta. Jadi ketong masih ada lanjut masih ada lanjut. Utang itu saya boleh selesai. Iya, betul. Masih ada lanjut. Ketong akan kerjakan hal-hal yang lain. Banyak kakak. Siapa Tuhan Yesus berkati. Om Hani Waroka tuh ada muncul. Siapa dulu? Om Hani Waroka, semua teman-teman. Dangke banyak. Dong muncul talat. Dong muncul talat. Sebenarnya bikin live satu kali lah dengan teman-teman dari Ambon Tripulang Negeri. Ya. Kita kira betul. Idea kumpul sama-sama lalu ketong coba bikin sesuatu kan. Ingat apa yang ketong bisa bikin lagi. Ya. Betul. Siap. Oke. Begitu Hen, ketong clear, ketong selesai. Lanjut, keep kontak ya Hen ya, keep kontak. Siap. Ketong jadikan ketong Pasti. hidup. Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Oke Hen. Amin. Salam for my tua ya, for semua. Masa kue lebaran jangan lupa kirim beta. Oke. Tuhan berkati kakak. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Good Hen. Dadah.
Dadah, ya. Dadah. Saudara semua, kita sudah lewati satu malam yang baik, sudah bicara banyak. IG Live ini beta akan terus berlanjut di 1-2 hari ke depan lagi. Ada satu timing untuk kita lakukan bicara lagi gini dari hati ke hati, bagi berkat satu dengan yang lain. Waktu itu adalah sebuah perjalanan di mana kita lalui. Waktu bisa ada mula, bisa ada akhir. Tapi dalam perjalanan waktu, jadikanlah hidupmu berarti. Karena dengan kamu menggunakan Ale dan beta pakai waktu dengan baik, ketemu hidup akan jadi lebih baik, dan ketemu bisa memuliakan Tuhan dengan semua bakat potensi yang ketemu bisa kerjakan selama ketemu hidup. Pakai hidupmu dengan bertanggung jawab. Beta, Reza Shernamual, ini beta Reza Shernamual. Selamat malam, Tuhan berkati ketemu semua. Pakai ketumpung hidup di hari yang baru besok, dan seterusnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Amin. Haleluya.